Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk waktu yang sangat baik Kau berikan kepada kami. Kau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami juga masih siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah roh Tuhan tetap menyala-nyala di atas kami. Biarlah anggur baru tercurah dalam kehidupan kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang percaya dan siap untuk memuji nama Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi saudara, shalom. Haleluya, baik Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini juga kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa anggur baru tercurah dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari
dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita benar-benar datang bebas sekali ya di hadapan Tuhan. Mau menari buat Tuhan, mau menyanyi buat Tuhan, semuanya untuk Tuhan pada hari ini. Dan saat ini juga saudara, kita juga mau diisi dari kebenaran firman Tuhan, hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita benar-benar bersatu di hadapan Tuhan. Biar firman-Nya yang akan diberikan hamba-Nya sebentar tidak berlalu begitu saja, tapi melalui firman-Nya itu boleh menuntun kita sepanjang hari dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus betapa pernah, Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tabur di dalam Dia memberi kekuasaan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus pun tak pernah salah. Terbaik ku tabur di dalam Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tabur di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dan pujian ini keluar dari hati kami yang paling dalam dengan tulus, bahwa sesungguhnya Engkau sahabat yang paling setia. Engkau bukan ada ketika kami dalam senang, tapi Engkau tetap hadir ketika kami dalam susah. Bahkan Engkau mau menanggung, lebih daripada itu Engkau rela mati buat segala kesalahan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami ada di hadapan hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, adalah ucapan syukur bahwa kalau kami ada sampai hari ini, masih bernafas, hidup, diberkati, ada tempat tinggal yang baik, ada rezeki untuk kami makan, ada keluarga, ada teman, itu semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, semua ini adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, ya kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu.
Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Turunlah pengurapan-Mu pada hamba-Mu yang kecil ini, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Bukankah Engkau mengasihi kami? Engkau memanggil kami dengan nama kami, dan Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mau, dan Engkau Allah yang sanggup untuk melakukannya. Dan Engkau menyelidik setiap keberadaan kami, dan Engkau tidak melihat keadaan, tapi lihatlah hati kami yang sungguh-sungguh datang untuk bertemu dengan Engkau pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dan firman itu adalah perkataan-Mu sendiri, perkataan hidup, perkataan yang penuh dengan kuasa, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membuka jalan, dan yang memberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bersama-sama lagi. 1 minggu lagi Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan selalu saya ingatkan, tetap pakai masker ya. Kita tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan jadikan itu menjadi suatu kebiasaan yang baik supaya kita lebih sehat, dan tentunya berharap segala sesuatunya bisa kembali lagi normal ya. Kita siap-siap lagi menata kembali bisnis kita, menata kembali apa yang biasa kita lakukan, bikin planning lagi, rescheduling lagi, karena Tuhan akan kembali memberkati kita dalam keseharian kita. Dan kalaupun kita masih ada sampai hari ini, itu semuanya adalah anugerah, karena Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Itu karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kita. Saya juga mau menyapa, mungkin ada saudara yang baru pertama kali ini bergabung dalam channel kami. Tentunya kami sangat senang dan selalu berdoa agar saudara juga bisa bersama-sama diberkati dalam ibadah dan dalam renungan firman Tuhan ini. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, banyak kali kalau lagi stres, lagi putus asa, lagi mengalami kegagalan, atau yang muda-muda lagi putus cinta gitu ya, rasanya dunia runtuh gitu ya, rasanya ya ilah Tuhan, kenapa aku lahir di dunia ini gitu ya. Tapi saya harap kita di sini nggak begitu ya, tapi itu sering banyak terjadi seperti itu ya. Kayaknya seakan-akan itu udah nggak ada harapan gitu ya, seakan-akan kayaknya ya udahlah, udah kandas gitu ya, karena apa sih namanya, yang dicita-citakan, yang diinginkan itu tidak kesampaian gitu ya. Banyak hal-hal seperti itu, dan itu semuanya ada dalam ego manusia. Tetapi hari ini kita mau merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang mau menceritakan, memberitahukan kepada kita bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Dia itu menciptakannya nggak pakai main-main, Dia itu nggak pakai bercanda-bercanda, Dia itu serius ya. Karena Dia menciptakan kita, tentu Dia itu punya tujuan. Dia menciptakan kita, bahkan Dia sudah tahu kita ini akan jadi apa. Nah, itu sebabnya kita bersyukur kalau hari ini kita ada dalam satu lingkungan kebaikan Tuhan. Kita boleh mengenal Allah yang dahsyat itu, Allah yang mengasihi kita itu, Allah yang memelihara kita itu. Kita boleh mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab Dia berjanji akan terus menyertai kita, akan terus menjaga kita, akan terus melindungi kita selama kita di dalam dunia ini, sampai kita mendapati apa yang namanya surga. Bapak Ibu saudara-saudara, mari bersama-sama kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44.
Yesaya pasal 44 mulai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut, hai ambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Bapak Ibu Saudara, ada yang takutkah? Ada yang khawatirkah mengenai hari esok? Aduh, gimana nih? Udah sulit, apa-apanya sudah sulit sekarang. Ada yang takut, tapi firman Tuhan bilang, jangan takut. Aku akan mencurahkan air ke tempat yang kering, bahkan air yang lebat, bahkan berkat akan kucurahkan sampai ke anak cucumu. Bukan cuma engkau, bukan cuma kita, tapi berkat itu akan turun sampai ke anak kita, sampai ke cucu kita. Kenapa? Karena dikatakan, aku menciptakan engkau, aku sudah merencanakan kebaikan itu kepada setiap kita. Lebih dipertegas lagi, kita baca Mazmur. Coba kita lihat Mazmur ya. Mazmur pasal 139 mulai ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, bahkan aku berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pemazmur Daud berkata juga, ya Tuhan, bahkan engkau tahu ketika aku duduk, ketika aku tidur, ketika aku sedang berpikir, lagi mikirin apa, engkau tuh bahkan tahu. Jadi juga ketika masih di dalam kandungan penciptaan pun engkau sudah tahu, dan engkau terus masih akan terus menjagai, akan terus mengerti segala keberadaan kita. Dan dikatakan Allah merencanakan setiap apa yang kita lakukan. Jadi itulah hidup kita. Jadi dikatakan jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Artinya kita dalam rencana Allah. Tentunya kita yang percaya, bukan? Tentunya kita yang beriman. Artinya itulah Tuhan Allah kita. Dan yang berikutnya dikatakan tadi adalah Allah yang melakukan sesuatu itu tidak pernah salah. Artinya dia kenal kita, dia tahu kita, bahkan sebelum kita dibentuk dia sudah tahu kita. Itu luar biasa banget. Jadi jangan sampai kita merasa aku ini seorang diri, aku ini tidak ada siapa-siapa. Ntar dulu, Allah itu kenal sama kita. Dia itu nggak pernah salah waktu menciptakan kita. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya pasal 45 mulai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan berbicara bahwa sesungguhnya Allah yang dahsyat menciptakan langit dan bumi. Dia kepada orang yang dikasihinya
memberitahukannya, nggak pakai teka-teki gitu ya, tebak-tebakan, nggak pakai berbisik-bisik gitu, enggak, dia akan kasih tahu, langsung dia berbicara, dia langsung akan memberikan pengertian, sehingga nggak ada pakai salah ngerti begitu, salah paham nih, salah ngerti, enggak, dia benar-benar kasih tahu, jelas. Kalau berbicara itu jelas maksudnya, tujuannya, goalnya gitu ya. Itulah Allah. Dan lebih daripada itu dia katakan, kepada setiap kita yang mencari Dia, mencari Allah, itu dikatakan tidak pernah sia-sia. Allah yang setia, Allah yang berjanji itu kalau berkata itu benar. Kalau dia katakan, aku akan memberkati engkau, benar. Aku akan membuat engkau menjadi baik, baik, benar. Aku akan merubah apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan permasalahan kita, kalau mungkin kita menghadapi suatu permasalahan yang kayaknya gini, aduh gak mungkin, ini mah sukar, kalau yang lain mudah, ini gak mungkin. Nah bahkan yang tidak mungkin sekalipun bagi Allah itu sangat-sangat mungkin. Kau tahu Allah itu maha dahsyat, Dia Allah yang perkasa, yang tidak ada menjadi ada. Saudara jangan tanyakan sama saya, bagaimana Allah nanti melakukannya. Allah itu tidak pernah kehabisan cara. Allah itu bisa melakukan apapun. Ya, asalkan kita berkenan sama Dia, Allah melakukannya bagi kita. Yang tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan dikatakan tadi bahwa Allah itu Dia tahu saat kita duduk, saat kita bekerja, saat kita berpikir, saat kita melakukan apapun. Bahkan dikatakan bahwa tidak sia-sia orang yang mencari Allah. Seperti kita hari ini, bukan? Kita bersekutu bersama-sama, kita beribadah, walaupun ibadahnya di rumah kita masing-masing, tapi dalam satu kesatuan toh, dalam satu iman, satu ucapan syukur, kita mencari Allah dalam ucapan syukur, dan itu sangat menyenangkan hati Allah. Dan Allah bilang, engkau tidak sia-sia. Apalagi firman berkata, Yesus berkata gini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Seperti kita hari ini, bukan? Kita cari dulu hari pertama, kita ibadah, hari pertama kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, proyek besar bukan dimulai dari kantormu, bukan dimulai dari tokomu, bukan dimulai dari kedai-kedai minum kopi. Proyek besar dimulai dari sini. Saat kita bersama-sama beribadah, saat kita merendahkan diri, saat kita memohon kepada Tuhan, saat kita merasa, Tuhan siapakah aku ini tanpa Engkau. Saat itulah Tuhan mencurahkan, saat itulah Dia menggenapi janjinya. Dimulai di sini. Ketika kita dahulukan Tuhan, maka yang lainnya itu akan dilengkapi oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tidak sia-sia orang yang mencari Tuhan. Apalagi berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, ya dikatakan aku akan mencurahkan, ya begitu tadi bukan? Di tanah yang kering gitu ya, aku akan mencurahkan air. Bahkan airnya itu sampai berlimpah-limpah gitu ya. Jadi tentunya ini dalam satu ibarat gitu ya, dalam kehausan, dalam kekeringan gitu ya, kekeringan dalam ekonomi, kekeringan dalam sukacita, atau kekeringan dalam kerohanian juga bisa kering, bukan? Karena kesusahan yang terus menghimpit gitu ya, keadaan yang tidak menyenangkan, bukan tidak mungkin iman menjadi tertekan. Nah dalam itu yang disebut kekeringan itu, Tuhan akan mencurahkan, dan mencurahkan air itu dikatakan aku akan memberkati sampai anak dan cucumu. Jadi bukan cuma engkau, ya bukan cuma engkau diberkati, wah terima kasih Tuhan, aku sukses, aku berhasil, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh nih, mujizat. Bukan cuma sampai di situ, halo. Tapi
Tapi kata Tuhan, kata firman tadi kita baca, aku akan memberkati sampai anak-anakmu dan cucu-cucumu. Itu luar biasa. Jadi yang terakhir adalah bahwa Dia akan mencurahkan berkat. Jadi bukan cuma sekedar diciptakan, Dia kenal sebelum diciptakan. Bukan sekedar Dia tahu waktu kita mikir, waktu kita sedang bekerja. Bukan cuma sampai di situ dan sampai kita ketakutan dan dibilang, jangan takut, dikatakan, engkau mencari aku, engkau tidak sia-sia. Seperti itu bukan? Dan yang terakhir dikatakan, aku akan mencurahkan air memberkati. Artinya apa yang kau kerjakan, kerjakan bersama dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Aku bisa nih, wah titelku udah banyak, pengalamanku banyak, aku kenal linknya tuh, aku tahu semua. Nanti satu saat engkau pasti gagal, karena kekuatan kita terbatas dan segala sesuatunya berubah. Tapi andalkan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Dan dikatakan, aku akan memberkati engkau. Bukan cuma engkau, dikatakan sampai anak-anakmu, sampai anak cucu-cucumu itu diberkati. Yesaya 46 ayat yang ketiga dan keempat, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi Allah menegaskan, ya, kamu yang aku kenal dari kandungan ibumu, kamu yang terus aku dukung bahkan sejak dari rahim dan terus sampai masa tuamu, sampai rambut putih semua, itu aku terus dukung. Artinya kalau perlu aku gendong gitu ya, aku gendong, aku peluk gitu ya, aku taruh di hatiku. Itulah kesayangan, itulah buah hati. Dan terus sampai engkau tua dan sampai putih rambutmu, dan dikatakan aku menyelamatkan kamu. Itu dia dikatakan. Dia mencurahkan air, Dia memberkati sampai anak cucu. Kalau sampai cucu, pasti rambut kita udah pada putih, kecuali disepuh, ya, halo, nah gitu pasti udah pada putih. Tapi Tuhan tetap menggendong kita. Yang terakhir, ini yang terakhir ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir adalah dikatakan kita menguasai diri dalam iman. Iman yang mana? Iman yang Tuhan berikan, yang kita percayai melalui firman-Nya, yang kita percayai melalui mendengarkan firman, dan iman itu tumbuh. Iman itulah yang menguasai kita. Iman itu sampai kita lihat Allah bekerja dalam hidup kita, sampai yang tadi kita uraikan itu bisa menjadi kenyataan dan kita menikmati hidup kita. Bukan lagi seperti yang pertama awal kita bilang, aduh aku nyesel nih hidup, aduh kenapa begini, oh kenapa kok aku nggak lahir seperti tetanggaku itu, oh, kenapa aku serba dan lain-lainnya. Oh tidak lagi, karena kita tahu Allah yang menciptakan kita,
Dia menciptakan dengan maksud dan tujuan yang pada akhirnya Dia akan memberkati kita. Iman itu terus kita pegang. Iman yang akhirnya Allah melakukannya bagi kita dan kita memperolehnya menjadi suatu kenyataan di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tetaplah bersukacita, tetap semangat, tetap nyatakan kasih-Mu, tunjukkan kebaikan hati-Mu, tunjukkan kelembutan hati-Mu dimanapun kau berada, kepada anak-anak kita kah, kepada orang tua kita kah, atau suami kepada istrinya. Tunjukkan kebaikan-Mu, bahwa Tuhan ternyata tidak menciptakan kita asal-asalan. Dia itu punya rencana besar, sehingga akhirnya kita melihat dengan iman kita, dikatakan kita lihat bahwa Allah melakukannya bagi kita. Kita tunjukkan semua kebaikan kita, kita realisasikan, dan Allah akan bekerja bersama dengan kita. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Kita mengucap syukur bahwa Allah yang begitu mengasihi kita, Dia merencanakan yang baik dan indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami bersama-sama beribadah kepada-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami iman yang terus bersama-sama dengan Engkau sampai Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang beribadah bersama-sama dengan kami. Apapun yang mereka alami, apapun permasalahan yang sedang dijalani, Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Mungkin ada yang kurang sehat pada saat ini, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Atau mungkin mengalami banyak permasalahan dalam hidupnya, dalam keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau buka jalan Tuhan. Atau di dalam bisnis mereka, kami percaya Tuhan, Engkau sumber rezeki, Engkau sumber segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau buka jalan. Engkau memberkati setiap kami yang ikut beribadah pada saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi usaha mata pencarian mereka, mereka yang berdagang, Engkau berkati barang-barang dagangan mereka. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, Tuhan Kau tolong Tuhan. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka, berikan hikmat dan akal budi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau merajut masa depan yang terbaik bagi mereka, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Tuhan Kau buka jalan. Kami percaya Engkau akan memelihara kami, Engkau akan memenuhi kebutuhan kami, karena Engkau Allah yang mengerti. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa saat ini buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Mereka yang melayani sebagai overhead multimedia, tim IT, Engkau berkati Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati para pemain musik, memberkati singer, song leader, dan juga Engkau memberkati setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu. Engkau berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Hari ini Tuhan, hari kemenangan yang Engkau berikan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, bersekutu, berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga demi keluarga, dimanapun mereka berada, memberkati saudara-saudara kami yang di luar Indonesia sana. Tuhan, Kau juga mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama beribadah, sama seperti Engkau memberkati kami pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami, dan Engkau sedang melakukannya bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu, sebab Engkau Allah yang patut kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu.
cinta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku